Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sekali lagi sebuah studi kasus yang menarik yang kita ambil dari website belajarexcel.id. Selamat datang buat teman-teman yang baru join di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Oke, teman-teman, kita harus berterima kasih banyak nih kepada belajarexcel.id. Ownernya itu, foundernya adalah Bang Andi Setiadi. Teman-teman bisa cari juga di YouTube juga ada beliau ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berterima kasih kepada beliau karena sudah menciptakan soal dan website yang menarik seperti ini, teman-teman bisa give ke Bang Andinya langsung ya, teman-teman. Oke, sekarang di video kali ini kita akan bahas di level soal SBEH 003. So, kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan di kasus yang sama dengan saya video kali ini, langsung saja teman-teman download di kode yang sama. So, langsung saja kita eksekusi. Oke, baik teman-teman semuanya, ini adalah overview dari soalnya ya teman-teman. Ada 6 soal yang perlu kita kerjakan, yaitu adalah membedah dari NIK KTP. Nah, seperti biasa teman-teman, NIK KTP itu sudah ada ketetapannya, angka nomor 1, 2, 3 menandakan apa, begitupun juga angka-angka selanjutnya. Nah, ini sudah ada petunjuknya di bawah ya teman-teman, format NIK yaitu adalah 16 digit seluruh Indonesia. Masing-masing orang itu punya NIK yang unik ataupun berbeda-beda. Jadi formatnya itu adalah 16 digit ya teman-teman semuanya. Ini clue-nya ya. 4 digit di awal itu adalah kode provinsi dan juga kabupaten, terus digit berikutnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, karena saya orangnya visual ya, biar lebih gampang saya juga sudah download ya teman-teman. Ini saya ambil dari internet aja, informasi umum terkait dengan informasi-informasi yang terkandung dalam 16 digit tersebut, itu urutannya apa saja. Saya lebih nyaman membaca dalam bentuk gambar seperti ini, sehingga saya minta ini untuk dijadikan sebagai alat bantu saya untuk memahami urutan 1 sampai dengan urutan yang ke-16. Sebenarnya ini juga sudah membantu, hanya saja karena saya lebih enak visual, jadi saya download seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan dimulai dari yang pertama ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman baca soalnya dulu. Yang pertama adalah tentukan jenis kelamin berdasarkan NIK sesuai dengan ketentuan format NIK. Nah, gini teman-teman. Kita lihat ya. Ini kode provinsi 1 sampai dengan 2, berikutnya 3 sampai dengan 4 kode kabupaten, kecamatan, lalu baru tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini teman-teman ada di urutan ke-7 dan 8. Betul ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke? Urutan ke-7 dan juga ke-8, 2 digit angka itu adalah angka tanggalnya. Terus 9, 10 itu adalah untuk bulan lahirnya, dan berikutnya teman-teman 11, 12 itu adalah angka tahun lahirnya. Nah, itu yang akan kita ambil. Cuma kita memiliki permasalahan. Permasalahannya apa teman-teman? Untuk tanggal, nah ini untuk cowok dan cewek, atau sorry, maksud saya itu laki-laki dan perempuan teman-teman, itu memiliki tanggal lahir yang unik gitu kan ya, berbeda. Kalau laki-laki, dia itu tanggal lahirnya misalkan ini ya, tanggal 5 gitu kan ya, maka secara otomatis dia akan tertuang 5. Tapi kalau misalkan dia itu wanita, maka default dari format NIK KTP di Indonesia, maka tanggal lahir itu ditambah dengan 40. Oke ya, itu sudah menjadi sebuah ketentuan yang perlu kita ketahui kalau kita mau mengerjakan soal yang berbau dengan NIK KTP. So, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Dimulai dari yang pertama, jenis kelamin. Kita tentukan jenis kelamin terlebih dahulu. Nah, maka caranya teman-teman, kita coba ambil terlebih dahulu ya untuk angka yang berada di tanggal lahir. Berarti dia urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti nomor 7 dan 8 ya teman-teman. Mid ini, 7,2. Nah, itu adalah angka yang menunjukkan bahwasanya jenis kelamin mereka itu adalah laki-laki. Kenapa? Tanggalnya itu masih normal gitu kan ya, 12. Antara 1 sampai dengan 31 itu artinya adalah tanggal yang normal gitu kan ya. Tapi ketika udah teman-teman menemukan angka lebih dari 30, bisa dijadikan kesimpulan itu adalah wanita. Kita cek terlebih dahulu ya, ada nggak sih yang lebih dari itu? Nah, contohnya ini teman-teman. Ini bisa saya tebak, dia itu lahirnya tanggal 15, tapi dia itu perempuan. So, sekarang kita tinggal masukkan logika. Jika angkanya ini lebih dari 40, maka dia adalah wanita, gitu ya. Kalau kurang dari 40, maka dia itu laki-laki. So, langsung saja kita tambahkan function if, gitu kan ya. If, jika hasil dari mid ini, ya,
hasil operasi dari meet ini kurang dari, sorry, kita pakai lebih dari aja ya, lebih dari 40, maka dia perempuan. Kita bikin proper aja tulisannya, perempuan, nah jika sebaliknya value if false maka ganti laki-laki. Oke, seperti ini. Sorry, salah ya, diulangi lagi teman-teman. If ya, jika hasil pengaruh dari meet ini lebih dari 40, maka dia itu perempuan, jika tidak maka laki-laki. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ini jadi perempuan teman-teman, coba kita meet-nya ini kita bungkus dengan function value terlebih dahulu agar dia itu bisa mendeteksi bahwasanya ini memang betul-betul angka gitu ya, bukan sebuah teks. Tutup kurung, enter. Nah, baru dia berubah menjadi laki-laki. Kenapa teman-teman semuanya? Ya, karena kalau misalkan ini tidak teman-teman ganti menjadi sebuah angka, dia itu pasti akan ngaco. Kita coba ulangi sekali lagi ya. Ini kan adalah hasil yang benar. Kita coba ambil sekali lagi. Nomor 7, 2 gitu kan ya. Nah, sama ya hasilnya kayak yang tadi. Terus kita masukkan function if gitu kan ya di sini. If jika ini lebih dari sama dengan lebih dari 40, maka perempuan, maka laki-laki. Nah, misalkan teman-teman jadi seperti ini, maka hasilnya nggak valid. Coba jadi perempuan semua gitu kan ya. Kenapa kok bisa menjadi perempuan semua? Ya karena function if ini membacanya adalah E6 ini bukanlah sebuah angka 40 tapi berupa teks yang 40, sehingga if ngebacanya ini adalah termasuk dalam kategori value if false, bukan value if true. Gitu ya kurang lebih penjelasannya. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau sudah kita cek jawaban ya satu-satu biar kita nggak pusing di akhir. Kita copy jawabannya. Kasih nama lengkap dulu dan kunci jawabannya. Kita paste di sini dan cek jawaban. Baik, nomor 1 udah selesai. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Nomor 2, ketentuannya adalah tanggal lahir. Isi tanggal lahir berdasarkan informasi yang terkandung dalam NIK. Oke. Teman-teman, karena yang diminta itu adalah tanggal lahir, maka seharusnya ya format yang kita berikan itu dalam bentuk function date. Kayak gitu ya. Nah, date itu mintanya adalah tahun, bulan, dan juga hari atau tanggalnya gitu kan ya. Caranya seperti apa teman-teman gitu kan. Ini kan udah kelihatan gitu kan ya teman-teman. Sebelum saya masukkan ini, kita coba warnain dulu ya untuk angka yang mewakili tanggal, bulan, dan juga tahun dia lahir. Oke, 1, 2, 3, 4 ini adalah ini ya provinsi. Terus ini adalah kecamatan. Nah, ini baru tanggal lahir. Dia lahir tanggal 12 bulan Januari tahun 1998. Oke, gitu ya. Baik. Sekarang teman-teman, kita masukkan function date seperti ini, gitu kan ya. Tahunnya udah kelihatan kan ya? 1998, terus bulannya itu bulan 1 atau bulan Januari ya. Dan tanggalnya tanggal 12. Tutup kurung dan enter. Oke, ini adalah tanggal lahirnya. Cuma teman-teman permasalahannya ini kan rumusnya masih belum dinamis gitu kan ya. Ketika kita copy ke bawah semuanya itu 12/01/1998. Gimana caranya biar dia itu menjadi dinamis teman-teman? Yang pertama kita ambil usianya terlebih dahulu. Kita ambil tahunnya terlebih dahulu ya. Caranya teman-teman pakai function meet seperti ini. Sama dengan meet ya. Oke. Untuk mengekstrak dan mengambil tahunnya, terus dia itu tahun berada di baris nomor berapa gitu kan ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Baris nomor 13 dan karakter yang akan kita ambil yaitu adalah 2. Tutup kurung dan enter. Oh sorry, bukan berarti ya teman-teman. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, salah. 11 berarti ya. Oke, udah jadi ya teman-teman. Ini tahun 1998. Nah, ada yang 77, ada yang 01, ini harusnya 2001 ya teman-teman semuanya. Oke, nah masalah lagi nih teman-teman. Date itu ya, format date itu mintanya adalah tahun itu harus diinput dalam bentuk 4 angka, bukan cuma 2 angka. Karena kalau 2 angka dia itu nggak bisa membaca gitu kan ya. Dia mau tahu gitu kan ya, minta angka yang pasti gitu kan.
4 angka itu berapa? Karena 98 ini penuh dengan multitafsir gitu kan ya. Bisa 1898, bisa 1998 gitu kan ya. Nah, maka pertama saya akan coba asumsikan di sini karena sekarang hidup di tahun 2025 gitu kan ya. Kalau menganalisa sebuah data orang-orang yang hidup gitu kan ya, harusnya ini adalah orang-orang yang lahir antara tahun 80-an, 90-an ataupun 2000-an. 80-an pun juga kayaknya udah jarang ya, udah pada nggak ada gitu kan. Maka teman-teman, PR pertama kita adalah rubah ya format 2 angka ini menjadi 4 angka. Caranya teman-teman, ya kita pakai fungsi ini ya teman-teman, menambahkan angka 20 di awal ataupun 19. Jadi untuk yang dia itu kayak ini ya, 1998 ini kan nggak ada ya, tahun 2098 itu kan masih belum ada. Berarti otomatis ini akan ditambahkan 19 gitu kan ya, jadi 1998. Sedangkan yang 01 ini kan kita asumsikan dia itu lahir di tahun 2001 gitu kan ya. Maka kita tambahkan 20 sehingga nanti dia itu harapannya adalah menjadi seperti ini teman-teman, 2001. Oke ya. Kurang lebih seperti itu logikanya teman-teman. Nah, cara menambahkan untuk menentukan mana sih yang akan ditambahkan 19 dan mana yang ditambahkan 20, asumsikan seperti ini teman-teman. Pertama, tahun 2000 sampai dengan sekarang, yaitu adalah tahun 2025, berarti orang yang lahir tahun 2000-an itu paling tua saat ini itu adalah usia 26 tahun. Maka 26 kita akan jadikan logika gitu kan ya. Caranya adalah seperti ini. Jadi, jika hasil dari ya operasi MIT ini kurang dari 26, bentar ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ke function if-nya, seperti belajar dari kasus sebelumnya ya. Karena kalau misalkan ini bentukannya teks seperti ini teman-teman, belajar dari kasus yang sebelumnya, itu nanti akan kebaca value if false. Oke, maka kita jadikan ini sebuah angka terlebih dahulu dengan function value. Oke ya. Udah jadi nih, dia sudah jadi angka 98 ya teman-teman, abaikan tahunnya karena ini adalah format aja. Terus teman-teman, berikutnya kita tambahkan gitu kan ya, logika if jika hasil dari operasi value and MIT ini kurang dari 26, ya, maka kalau kurang dari 26 berarti dia itu kan kelahiran tahun 2000-an gitu kan ya. Orang yang usianya 26 tahun saat ini di tahun 2025 sampai dengan pokoknya sampai dengan 1 tahun, berarti dia lahirnya orang tahun 2000-an gitu kan ya. Maka kita berikan sebuah keputusan adalah 20 ya, dan apa teman-teman? Kita copy aja logika MIT-nya ini. Oke, maka 20 digabungkan dengan itu, koma. Oke, jika dia itu tidak kurang dari 26, artinya dia itu lebih dari 26 gitu kan ya, 89 dan lain sebagainya, 998 gitu kan ya, maka kita akan tambahkan 19 dan logikanya lagi, tutup kurung dan enter teman-teman. Oke, jadi ya teman-teman, dia jadi 1998, terus kita copy ke bawah, dia jadi 2001, 1994 dan lain sebagainya. Oke ya, harusnya ini udah nggak ada yang ngaco. Tinggal berikutnya teman-teman, kita tambahkan function value lagi agar dia itu berubah menjadi sebuah angka ya. Seperti ini dan seperti ini. Oke ya, kalau dia barisnya paling kiri artinya dia itu teks, dan kalau dia barisnya sebelah kanan maka otomatis dia itu adalah format sebuah angka. Kalau sudah teman-teman, ini function dari hasil evaluasi ini teman-teman, kita copy dan kita ganti angka tahunnya yang ada di sini ya. Oke, kita taruh sini. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Nah, ini ketika teman-teman copy ke bawah, maka tahunnya sudah dinamis. PR kita berikutnya yaitu adalah bulannya kita bikin dinamis dan juga untuk tanggalnya kita juga bikin dinamis. Oke, PR yang pertama selesai. Lalu yang kedua teman-teman, kita akan ambil bulannya. Bulan itu berarti MIT nomor 9 kalau nggak salah ya. Oke, betul ya. Urutan nomor 9 untuk tanggalnya. Sorry, untuk bulannya maksud saya. Karena harusnya bulan nih nggak ada masalah ya teman-teman. 1 sampai dengan 12 aja. Jadi kita bisa langsung ini kopikan ke sana. Bulan itu berarti yang ini ya, 01 ini ya. Kita gantikan di sini. Oke, selesai.
Nah, sekarang tinggal tanggalnya saja. Nah, kita ambil dulu tanggalnya sama dengan mid. Terus teksnya ini, kalau nggak salah nomor 7 ya, 7,2. Oke. Nah, tanggal kembali lagi ke logika yang pertama ketika kita menentukan laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki itu pasti angkanya valid. Kalau dia 12 artinya berarti memang tanggal lahirnya tanggal 12. Kalau misalkan dia itu 45 artinya dia itu harus dikurangin sebanyak 40 terlebih dahulu. Gitu ya logikanya ya. Pertama teman-teman kita masukkan function value dulu sebelum melanjutkan ya. Oke, udah jadi seperti ini. Setelah itu teman-teman kita masukkan function logika lagi. If jika ya hasil dari value dan mid ini lebih dari 40, maka 40 dikurangin hasil dari operasi mid ini. Saya copy aja ya biar nggak repot. Oke, maka 40 dikurangin dengan salah ya. Maka hasil mid ini dikurangin dengan 40, Nah, jika tidak, maka ya sudah kita pakai dari hasil operasi mid ini. Oke, kayak gitu logikanya. Maka teman-teman ketika kita sudah masukkan function seperti ini, otomatis angkanya sudah menjadi angka yang valid, gitu kan ya. Yang 12 tetap menjadi 12, yang tadinya ini adalah angka berapa tadi? 45 menjadi tanggal 5 dan seterusnya ke bawah. Kalau sudah teman-teman, ini kita tinggal copy dan teman-teman ganti angka 12-nya ini. Paste di sini dan enter. Dah, jadi ya teman-teman, ini adalah tanggal lahirnya. Semuanya sudah menyesuaikan. Kita cek terlebih dahulu berarti dari nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ya. Tanggal 12 bulan 5 tahun 2000. Oke, harusnya ada betul teman-teman. Seperti biasa, ini kita hapus dulu, jangan terlalu pede. Copy di sini. Lalu kita paste di sini teman-teman dan cek jawaban. Oke, nomor 2 sudah benar. Sebenarnya teman-teman, kalau tadi kan saya breakdown satu persatu di sini gitu kan ya. Tujuannya cuma sekedar agar kita itu sama-sama paham dengan logikanya. Kalau teman-teman sudah paham dengan logikanya, teman-teman langsung bikin satu kali di sini dengan rumus panjang, boleh nggak? Boleh banget. Justru itu adalah goals akhir dari teman-teman belajar. Tapi kalau teman-teman itu nggak paham logikanya, Anda melihat video saya dan membaca function ini dari kiri ke kanan, saya rasa teman-teman pasti akan bingung. Nah, itu adalah usaha saya memecah logika agar kita itu lebih mudah memahami. Semoga ini membantu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3, usia saat ini. Hitung usia berdasarkan tanggal lahir yang diperoleh dari NIK dengan acuan tanggal saat ini, yaitu adalah 20 Mei 2025. Oke, kalau teman-teman ngitung usia, paling gampang itu adalah pakai date div ya. Nah, mungkin ya, termasuk saya dulu awalnya itu bingung gitu kan ya. Kenapa sih ketika saya ketik date seperti ini nggak ada function date div? Jawabannya karena function date div itu semacam disembunyikan kayak gitulah ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman ketik lengkap seperti ini dan buka kurung, nah baru dia itu muncul. Oke? Date div itu, ya, dia itu mintanya yang pertama adalah tanggal lahirnya dulu. Nah, jadi nggak cuma ngitung usia ya, teman-teman juga bisa menghitung masa kerja mungkin, terus masa expired dan lain sebagainya gitu kan ya. Tanggal awal, tanggal akhir, baru kodenya. Koma gitu kan ya. Nah, terus dia itu mintanya kalau misalkan teman-teman menghitung dalam kerjaan biasanya pakai now gitu kan ya. Cuma karena di sini ditentukan gitu kan ya. Tanggal acuan saat ini adalah 20 Mei 2025. Maka kita masukkan function date. Kita masukkan tahunnya 2025. Mei itu berarti bulan 5 dan tanggalnya itu adalah tanggal 20. Oke, tutup kurung dan koma. Nah, sekarang format yang diminta. Format yang diminta itu banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman ketik Y seperti ini, oke, maka dia itu akan memunculkan dalam bentuk tahun. Kalau teman-teman tulis M, maka dia itu akan muncul usia dalam bentuk bulan. Terus kalau misalkan M sudah, kalau misalkan D itu artinya masuk usia dalam hitungan hari. Dan ada turunan yang lainnya teman-teman, YM, terus dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Oke, ini adalah 27 tahun.
Kelahiran 1998, hari ini usianya adalah 27 tahun. Betul ya? Ini kayaknya teman-teman ada yang lahirnya tahun 1998. Saya 1994, sekarang usianya adalah 31 tahun. Oke, harusnya ini udah benar. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Copy di sini. Dan jangan lupa teman-teman paste di sini ya. Cek jawaban. Oke, nomor 3 sudah benar. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Nomor 4, cek nik ganda. Nah, ini juga yang menarik ya teman-teman. Teman-teman kalau mengecek nik ganda gitu kan ya. Ini kalau misalkan saya tambahin 1 gitu kan ya. Saya bikin ganda gitu kan di sini. Terus saya pakai conditional formatting seperti ini gitu kan ya. Pilih duplicate values, maka hasilnya itu bisa dibilang agak kurang valid gitu kan ya. Kenapa? Jadi kelemahan dari conditional formatting dan highlight duplicate values ini, dia itu tidak bisa mendeteksi angka yang lebih dari 15. Atau simpelnya teman-teman, dia itu nggak bisa mendeteksi NIK. Karena apa? Jumlah dari angkanya itu sebanyak 16. Itu nggak bisa ngedeteksi teman-teman. So, caranya seperti apa teman-teman untuk mendeteksi? Kita menggunakan function SUMPRODUCT. Menarik ya? Kita coba. Caranya adalah teman-teman ketik SUMPRODUCT. Ya, SUMPRODUCT seperti yang teman-teman ketahui, dia itu cara kerjanya adalah mengalihkan dan juga menjumlahkan gitu kan ya. Sum dan produk. Produk itu adalah mengalihkan, sum itu artinya menjumlahkan. Oke, dia minta array gitu kan ya. Array-nya mana teman-teman? Kita akan cek terlebih dahulu gitu kan ya. Apakah di antara list data di sini gitu kan ya, ada yang sama dengan data yang kita cari gitu kan ya. Kalau sudah teman-teman tutup kurung. Nah, kalau misalnya hasilnya 0 seperti ini, harusnya dia itu nggak ada yang sama. Tapi kenapa teman-teman semuanya? Masa sih ini di antara semuanya nggak ada yang sama gitu kan ya? Hasilnya 0 semuanya gitu kan ya? Teman-teman, berarti ini masih belum valid. Kenapa teman-teman? Karena hasil dari operasi ini gitu kan ya, itu hasilnya true false gitu kan. Coba ya, kita masukin nggak pakai SUMPRODUCT gitu kan ya. Kita F4 sama dengan ini. Nah, itu kan ya, hasilnya true false. Sedangkan teman-teman, yang diminta itu kan kalau SUMPRODUCT pasti angka gitu kan ya. Maka kita jadikan true menjadi false. Caranya seperti apa teman-teman? Teman-teman bisa tambahkan function n seperti ini ya. Ya, function n aja kayak gini. Kalau sudah teman-teman pilih tutup kurung di sini. Sorry. Oke, maka dia otomatis akan jadinya 101010 seperti ini. Kita copy ke atas. Nah, dari sini kan kelihatan ya teman-teman semuanya. Kan kita ngecek tuh, apakah ini ada yang sama dengan yang di bawah teman-teman semuanya. Kalau ini jawabannya 1, artinya cuma ada 1 data yang seperti itu, nggak ada yang sama. Nah, ini teman-teman ada 2, 007. Kita cek ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini 2 yang sama nih, 007. Nah, ini ya teman-teman sama nih. Terus ini 494001 sama dengan mana ya? Ini kayaknya 494001. Nah, maka teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika dia itu lebih dari 1, artinya dia itu ganda. Kalau misalkan dia itu cuma 1, maka otomatis dia itu bukan ganda. Tinggal kita masukkan logika yang di bawah gitu kan ya. Oke. Caranya teman-teman masukkan function if di depan gitu kan ya. If jika hasil SUMPRODUCT ini lebih dari 1, maka berikan keterangan ganda. Oke. Kalau misalkan tidak gitu kan ya, maka tidak ganda. Oke, sesimpel itu teman-teman. Betul ya, tidak ganda seperti ini. Oh sorry, tidak aja, bukan tidak ganda tulisannya. Teman-teman cukup ketik tidak. Oke, kalau sudah, seperti biasa, diduplikat ke bawah. Ini tidak ganda, dan ini ganda. Kita cek terlebih dahulu teman-teman untuk meyakinkan hasil dari operasi kita. Kita cek yang ganda, apakah betul ya teman-teman? Ini 47 tahun ganda ya. Nah ini adalah yang ganda. Oke, sip. Harusnya ada betul teman-teman semuanya. Ada berapa yang ganda? 1, 2, 3, 4. Ada 4 nik yang ganda. Harusnya udah benar nih teman-teman. Sekarang kita coba copy dan kita paste di sini dan cek jawaban. Oke, nomor 4 benar ya. Yang kita kerjakan nomor 4 kan ya? Oke, nomor 4. Oke, sampai di sini sudah tepat. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Jumlah bayar. Ntar, logikanya gimana nih? Jumlah bayar adalah tentukan jumlah pembayaran berdasarkan jenis kelamin. Jika laki-laki 40.000, jika perempuan maka 35.000. Karena ini gampang banget ya, maka kita pakai function if gitu kan ya. Jika di sini adalah pakai perempuan aja ya. Jika di sini sama dengan perempuan, maka berapa teman-teman?
perempuan 35.000, koma jika laki-laki maka 40.000. Tutup kurung dan enter. Copy ke bawah ya. Oke, gampang banget ya. Ini gak ada yang spesial kayaknya. Kita copy jawabannya dan kita paste di sini. Cek jawaban. Oke, nomor 5 benar. Nah, teman-teman, soal yang terakhir ini untuk mengecek kira-kira nick ini bayarnya berapa, nick ini bayarnya berapa, nick ini bayarnya berapa. Gitu ya logikanya ya. Maka teman-teman bisa pakai function apa nih kira-kira teman-teman? Misalkan ada orang yang mungkin berpikiran pakai sum if gitu kan ya. Kita coba pakai logika sum if, bisa nggak kira-kira ya? Sum ini adalah range, salah ya. Range-nya berarti dari sini dulu kalau sum if, F4, koma, lalu berikutnya kriterianya adalah ini, koma, dan sum range-nya adalah ini. Kita kan F4, tutup kurung, dan enter. Oke, hasilnya teman-teman, nah, ternyata teman-teman ini 80.000 gitu kan ya. Harusnya sih salah gitu kan ya. Kenapa? Karena gini aja teman-teman semuanya. Kenapa kok menurut saya itu salah? Kita cek terlebih dahulu ya. Kita cari ini, dia itu ada di mana? Apakah betul dia bayarnya 80.000? Nah ini teman-teman semuanya ya. Ternyata dia bayarnya itu bukan 80.000, tapi dia bayarnya adalah senilai 40.000. Kenapa kok bisa salah? Ya, itulah teman-teman. Salah satu kekurangannya kalau sum if kita bandingkan dengan angka yang sebanyak 16 digit. So, solusinya seperti apa teman-teman? Teman-teman bisa menggunakan function sum product sekali lagi ya. Ini menarik function sum product emang. Jadi kehebatan dari sum product itu adalah dia itu bisa tahan untuk mengecek angka yang melebihi dari 15 gitu kan ya. Maka itu istimewanya teman-teman. So, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Saya coba bikin di sini dulu sama dengan, kita cek terlebih dahulu apakah ini ada yang sama dengan di sini gitu kan ya. Tekan F4, nah. Ternyata ada yang sama. Nah, maka teman-teman ini ternyata ada gitu kan ya. Ini di sini ada gitu kan ya. So, lalu langkah berikutnya teman-teman, oke, seperti yang teman-teman ketahui, false ini kan sama dengan 0 gitu kan ya, dan ini sama dengan 1 gitu kan ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, ini gitu kan ya, hasil dari ini akan saya kalikan dengan jumlah bayar. Nah, saya akan kalikan di sini, lalu saya tekan enter. Nah, ketahuan teman-teman semuanya. Ternyata di sini itu bayarnya adalah senilai Rp40.000 untuk NIK ini. Tapi kan kalau misalnya ini hasilnya bentukannya seperti ini gitu kan ya, tidak rapi gitu kan ya, maka teman-teman caranya tinggal kita bungkus aja dengan function sum product ya. Ketik sum product seperti ini, buka kurung, dan paling kanan, ini buka kurungnya mana ya? Buka kurung, terus tinggal paling kanan kita berikan tutup kurung. Oke, hasilnya 40.000. Kalau sudah teman-teman tinggal copy dan tinggal paste di sini aja. Oh sorry, ini nggak mau ya, kita tarik aja ke bawah. Oke, jadi untuk NIK ini kita cek ya, apakah betul dia bayarnya senilai 40.000? Oke, betul. Terus NIK ini kita cek apakah betul dia bayarnya 40.000 juga. Oke, betul ya. Sekarang yang terakhir, dia kok nggak bayar gitu kan ya, padahal ada angkanya semuanya gitu kan. Tekan Ctrl F dan find. Oke, ternyata emang datanya nggak ada ya, cuma ada satu ini doang gitu kan ya. Wajar dia itu nggak ada total bayarnya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal kita copy dan kita paste di sini. Cek jawaban. Oke, ternyata sudah benar semuanya ya. Kalau sudah teman-teman semuanya, seperti biasa teman-teman bisa cek portofolionya ya. Teman-teman, saya mau cek portofolio saya, update sekarang itu portofolio saya sudah sampai di level ini ya teman-teman. Sudah masuk di level ini, level championship. Saya sudah mengerjakan satu level championship yang peristiwa sejarah, meskipun tidak 100% benar, cuma saya lagi iseng-iseng aja nyobain apakah saya sudah mampu ke arah sana atau belum. Ternyata ada yang bisa, meskipun masih ada beberapa yang salah. Dan alhamdulillah teman-teman sudah masuk top 5 skor ya, nomor 4 sekarang teman-teman. Saya bangga akan hal ini, semoga bisa menjadi sebuah semangat agar saya bisa lebih maju terus ke depannya. So, terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih. Salam bisa Excel.